Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk segala berkat dan anugerah yang dalam Kau berikan kepada kami, dan semoga Engkau selalu beserta kami dalam kegiatan yang akan kami lakukan pada malam hari ini, terutama dalam kegiatan kami membahas tentang tubuh sebagai bait Allah, ataukah kami menjadikan tubuh ini sebagai sarang narkoba. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan agar kami mampu mengerti dan memahami makna tubuh yang kami miliki ini. Dengan pantaran Kristus Tuhan kami, amin. Baik adik-adik sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tubuh sebagai bait Allah atau sarang narkoba. Ya. Nah, baru-baru ini, terutama dalam tahun ini, itu sudah ada beberapa kejadian penangkapan pengedaran narkoba di Labuan Bajo. Ya, dari Januari sampai Maret itu sudah ada 4. Sudah ada 4. Bulan Juli kemarin ada 2. Itu kasus penangkapan di Merora. Itu kurang lebih informasinya itu pada tanggal 5 Juli 2024. Nah, ini adalah sinyal bagi kita bahwa narkoba itu bukan di Jakarta, ya. Narkoba itu bukan di Surabaya, bukan di Yogyakarta. Narkoba itu sekarang ada di sekitar kita, di Labuan Bajo. Kita coba melihat dalam kitab suci, ya. Dalam kitab suci itu dikatakan bahwa tubuh kita itu sangat penting bagi Tuhan. Sampai-sampai Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita itu sebenarnya harus menjadi bait suci bagi Allah. Itu sebabnya dalam ajaran iman Katolik, gereja itu diartikan sebagai, kurang lebih ada beberapa arti gereja. Yang pertama itu gereja sebagai bangunan. Lalu yang kedua itu gereja sebagai organisasi. Ada paus, di bawah paus itu ada uskup, imam, dan lain-lain. Dan yang berikut yang paling penting, gereja itu dimaknai sebagai umat Allah. Ya. Sekali lagi, gereja itu dimaknai sebagai umat Allah. Jadi gereja itu adalah kita-kita ini. Nah, kekudusan tubuh sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai dengan 17, juga dilanjutkan bab 6 ayat 19 sampai 20. Itu hanya bisa dijaga oleh perbuatan baik dan hati yang tulus. Tetapi sekarang yang kita tahu dengan nama nafsa itu menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita mampu mempertahankan kekudusan bait Allah, di mana yang dimaksudkan dengan bait Allah itu adalah tubuh kita ini, ya. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana nafsa atau narkoba itu mengancam keberadaan tubuh kita sebagai bait Allah, ya. Yang pertama, nafsa itu adalah zat yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku ataupun perasaan seseorang. Jadi nafsa itu membuat, seperti yang kamu tulis dalam tugas kamu tadi ini, nafsa itu membuat orang jadi seperti orang gila, ya. Menjadi tidak normal pikirannya, bahkan juga menjadi tidak normal fisiknya. Nah, penyalahgunaan narkoba dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Makanya orang yang menggunakan narkoba itu gampang sakit. Kamu waktu kecil itu kan dibawa ke posyandu, ya. Dibawa ke posyandu supaya dari kecil itu kamu dikasih obat-obat tertentu yang bisa membuat daya tahan tubuh kamu itu kuat. Tapi kalau orang sudah kena narkoba, maka daya tahan tubuhnya menjadi lemah, jadi mudah sakit. Seperti itu. Nah, seperti itulah cara kerja bagaimana narkoba itu merusak tubuh manusia atau merusak bait Allah itu tadi, ya. Dia merusak pikiran, merusak psikologi, dan juga merusak tubuh. Membuat tubuh kita jadi gampang sakit. Seperti itu. Nah, hal yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menjaga citra Allah yang luhur. Ingat baik-baik, dalam kitab Kejadian kita disebut gambar dan rupa Allah, ya. Tubuh yang adalah baitnya harus dijaga, ya. Kekudusan tubuh merupakan sebuah berkat oleh penebusan Kristus. Ingat baik-baik, kekudusan tubuh adalah berkat. Kekudusan tubuh adalah berkat.
Oleh karena itu, jangan biarkan bait Allah yang kudus ini menjadi sarang narkoba. Ya. Dan yang berikut, adik-adik sekalian juga diajak untuk menjadi pewarta bagi sesama, terutama mereka yang semakin jauh dari jalan Tuhan. Jadi mereka adalah orang-orang yang rentan terhadap pengaruh narkoba, termasuk sesama kalian, teman bermain kalian, teman chat kalian, teman kalian di sekolah. Ya, jadi ajak mereka supaya menjauhi narkoba. Jadi itu kurang lebih renungan singkat tentang apakah kita mau menjadikan tubuh kita sebagai sarang narkoba atau menjadi bait Allah. Nah, sekarang mana yang kamu pilih? Sarang narkoba atau bait Allah? Bait Allah. Oke. Oleh karena itu, untuk menguatkan komitmen kita bersama, saya mengajak kalian untuk menyerahkan tubuh kita melalui sebuah doa yang sangat sederhana ini. Kita menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan agar kita selalu kuat dan selalu tahan terhadap segala cobaan, terutama dalam kaitannya dengan cobaan narkoba ini, supaya kita bisa menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih untuk rahmat kekudusan tubuh yang boleh kami miliki. Kami sangat bangga ya Tuhan bahwa tubuh kami boleh Engkau jadikan bait Allah, tempat Engkau berdiam. Semoga Engkau berkenan untuk memberkati kami, membimbing kami agar kami dapat menjauhi narkoba yang merupakan ancaman bagi kami dewasa ini. Namamu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Seperti janji kita tadi,